Bayangkan, kamu kehilangan orang yang sangat kamu cintai, bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, tapi karena dibunuh dengan cara yang keji. Mayatnya tidak hanya ditinggalkan, tapi tubuhnya dicabik, dihina, dimutilasi, dan bertahun-tahun setelah itu, orang yang membunuhnya berdiri di hadapanmu. Ia menunduk, matanya berkaca, mulutnya bergetar, dan ia berkata, "Maafkan aku, apa yang akan kamu lakukan?" Inilah kisah luar biasa dari manusia paling mulia, Muhammad, peace be upon him. Suatu hari, tahun ketiga Hijriah, perang besar terjadi di kaki Gunung Uhud. Sebuah pasukan besar Quraisy datang untuk membalas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Mereka ingin membunuh Nabi, mereka ingin membunuh Islam, mereka ingin membalas rasa malu mereka di hadapan seluruh kabilah Arab. Pasukan muslimin awalnya menang, tapi karena kesalahan sebagian pemanah yang meninggalkan pos di bukit, pasukan Quraisy balik menyerang. Dalam kekacauan itu, seorang sahabat besar gugur, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, singa Rasulnya, paman Nabi sekaligus saudara sesusuannya. Tapi musuh tidak cukup puas dengan membunuhnya. Tubuh Hamzah dicincang, hidung dan telinganya dipotong, dada dibelah, jantungnya diambil, dan seorang wanita, Hindun binti Utbah, mencoba memakannya sebagai simbol kemenangan. Orang yang menusuk Hamzah dengan tombak adalah Wahsy, budak Habsyi yang dijanjikan kebebasan jika berhasil membunuh salah satu tokoh besar Islam. Nabi Muhammad sangat mencintai Hamzah. Ia bukan sekadar paman, ia adalah pelindung, ia adalah sahabat, ia adalah jiwa yang lembut tapi gagah. Ketika Rasulullah melihat tubuh Hamzah yang terpotong-potong, beliau berdiri, diam, menangis, dan berkata lirih, "Aku belum pernah merasa sesedih ini." Nabi ingin menangis lebih banyak, tapi beliau adalah pemimpin. Umat menunggu, umat butuh keteguhan. Namun luka itu tidak pernah hilang, tidak dari hati Rasulullah. 5 tahun berlalu, tahun 8 Hijriah, umat Islam kini jauh lebih kuat. Kota Makkah ditaklukkan. Rasulullah masuk ke kota yang dulu mengusirnya, kota yang dulu menghina dan menyiksa para sahabatnya. Kini beliau masuk dengan 10.000 pasukan. Tidak ada yang bisa melawan. Musuh-musuh Islam takluk. Makkah jatuh. Rakyat Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah, gemetar. Mereka bertanya-tanya, akankah Muhammad membalas? Akankah hari ini menjadi hari pembalasan? Tapi Rasulullah memandang mereka dengan mata yang tenang dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apa yang kalian pikirkan aku akan lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab dengan suara pelan, "Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Lalu Nabi berkata, "Pergilah, kalian semua bebas hari ini." Di tengah orang-orang yang masuk Islam hari itu, berdirilah 2 sosok yang pernah membuat luka mendalam di hati Rasulullah. Pertama, Hindun binti Utbah, wanita yang mencincang tubuh Hamzah. Dulu dia menari sambil menyanyikan syair kemenangan di atas jasad Hamzah. Kini ia datang dengan tubuh yang gemetar, dengan mata yang sembab. Ia berkata, "Aku ingin masuk Islam. Aku tidak akan menyembah selain Allah." Rasulullah menerimanya, tanpa menyebut satu patah kata pun tentang Hamzah, tanpa menyebut masa lalu. Tidak ada caci, tidak ada hina, tidak ada balas dendam. Lalu datang Wahsy, pembunuh Hamzah. Ia berjalan dengan tubuh membungkuk. Ia tahu dosanya besar, tapi ia mendengar bahwa Nabi memaafkan semua yang masuk Islam. Ia berdiri di hadapan Nabi dan berkata, "Apakah Islamku masih diterima setelah aku membunuh pamanmu?" Rasulullah menunduk. Hati beliau bergetar. Luka itu terbuka kembali. Tapi beliau menjawab, "Ya, Islammu diterima. Tapi, tolong, jangan kau tampakkan dirimu terlalu sering di hadapanku." Subhanallah. Ini bukan berarti Nabi membenci Wahsy, tapi beliau adalah manusia. Dan manusia bisa merasa luka, tapi beliau tetap memaafkan dan tidak pernah membalas. Tak hanya Hindun dan Wahsy, Abu Sufyan, mantan pemimpin perang Quraisy yang bertahun-tahun melawan Islam, juga dimaafkan. Ikrimah bin Abu Jahal, anak dari musuh Nabi paling sengit, dimaafkan. Safwan bin Umayyah yang pernah berencana membunuh Nabi setelah Fathu Makkah, juga dimaafkan. Nabi bukan hanya membiarkan mereka hidup, beliau memuliakan mereka. Beliau rangkul mereka dalam Islam. Beliau tidak pernah mencela masa lalu mereka.
Hari ini, kita mudah menyimpan dendam. Kadang hanya karena disakiti dengan kata-kata, kita memutus silaturahmi. Kadang hanya karena perbedaan kecil, kita saling membenci. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa maaf lebih kuat dari balas dendam. Bahwa jiwa yang besar bukan yang membalas luka, tapi yang mampu mengobatinya dengan kasih. Itulah Islam. Islam bukan agama kekerasan, bukan agama kebencian, tapi agama rahmat, agama cinta. Agama yang dibawa oleh Nabi yang wajahnya berseri, kata-katanya lembut, dan hatinya penuh ampunan. Jika Rasulullah bisa memaafkan pembunuh keluarganya, siapa kita hingga enggan memaafkan saudara kita? Inilah kisah yang jarang dibicarakan. Tapi dari kisah inilah kita tahu bahwa Muhammad bukan hanya seorang panglima, tapi pemimpin hati. Beliau bukan hanya pemberani di medan perang, tapi pahlawan di medan jiwa. Beliau tidak membalas karena beliau diutus, bukan untuk membalas dunia, tapi untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.